Halo guys, sebelum saya uraikan prolog kedua saya, izinkan saya meralat pernyataan saya pada prolog pertama yang lalu, yang isinya adalah diantaranya pada 40 tahun yang lalu saya berlatih tenaga dalam. Yang benar adalah pada 50 tahun yang lalu. Demikian guys. Nah, untuk prolog yang kedua ini saya ingin menguraikan beberapa hal yang diperlukan untuk berlatih bersama mengolah pernapasan dalam mengembangkan tenaga dalam yang ada pada tubuh kita. Sebetulnya di dalam lingkungan tubuh kita atau di sekitar tubuh kita terdapat tenaga yang dimiliki oleh alam. Nah, kita sebetulnya dapat menghimpunnya ke dalam tubuh melalui alur pernapasan kita yang dilakukan secara beraturan. Untuk kemudian kita endapkan di dalam tubuh dan kita gunakan bila itu memang perlu digunakan. Nah, bagaimana tahap untuk memulai semua itu? Itu persiapannya adalah bahwa kita harus berkarakter jujur. Kemudian kita juga harus mempunyai tingkat kesabaran yang terlatih. Dan juga kita pada posisi yang terus berusaha memperbaiki diri, terutama di dalam hal yang berkaitan dengan spiritual maupun sosial kita. Nah, sebelum dilakukan kegiatan pelatihan itu sendiri, kita disarankan untuk membaca Al-Fatihah. Ini karena berbasis pada agama, maka yang disarankan untuk para pesertanya adalah membaca surat Al-Fatihah. Kemudian selain itu juga kita diwajibkan melafalkan La ilaha illallah dalam setiap gerakan yang nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara gerakan-gerakan itu dilakukan. Tentu saja sebelum melakukan gerakan-gerakan tersebut, kita harus mempersiapkan diri dengan pakaian yang sopan, yang nyaman untuk dikenakan, mungkin dalam bentuk yang agak longgar kalau celana panjang gitu, seperti yang digunakan pada para peserta latihan bela diri pada umumnya. Terserah warnanya warna apa, yang penting nyaman untuk dipakai.
Mengapa? Karena pada gerakan-gerakan yang dilakukan itu sangat memerlukan keleluasaan bergerak. Walaupun tidak sebanyak seperti latihan bela diri yang lain, tetapi gerakan-gerakan itu akan menuntut adanya pakaian yang agak longgar supaya nyaman dan konsentrasi kita tidak terpecah karena ketidaknyamanan. Selanjutnya mengenai gerakan awal yang diperlukan adalah gerakan menangkap tenaga-tenaga yang ada di sekitar kita, yang pada umumnya waktu itu dinyatakan membangkitkan kepekaan diri kita terhadap tenaga-tenaga yang ada di sekitar kita. Sebelum ini didapatkan, maka tenaga dalam itu tidak dapat menempel pada tubuh Anda. Hanya saja saya ingin menggarisbawahi kembali bahwa tujuan untuk pelatihan ini adalah semata-mata untuk kebugaran, untuk kesehatan mungkin, untuk membantu orang-orang yang ada di sekitar kita mungkin, dan hal-hal lain yang positif tentunya. Jadi bukan untuk tindakan-tindakan yang bentuk-bentuk kekerasan itu, tidak seperti itu. Hal pertama yang kita lakukan adalah dengan duduk bersila, kemudian melipat tangan seperti ini, lipat tangan seperti ini, kemudian menggenggam dan ditaruh pada dengkul ini, pada lutut ini. Oke. Tangan dua-duanya ya, kiri dan kanan. Oke. Tentu saja ini dilakukan setelah kita selesai membaca Al-Fatihah secara lengkap ya. Oke. Oh ya, pertanyaannya, apakah para difabel itu bisa mengikuti latihan seperti ini? Maka saya jawab adalah bisa saja, selama ia dapat berkonsentrasi atau berfokus dengan gerakan-gerakan yang ada. Jadi umpamanya kalau ia tidak dapat berdiri ataupun bergerak secara leluasa, ia dapat melihat gerakan yang dilakukan oleh rekan-rekannya, kemudian mencontoh di dalam hati maupun fokus dalam hatinya, mencontoh gerakan itu dengan seksama. Insya Allah itu dapat diikuti dengan baik. Kemudian setelah tangan kita menggenggam ini seperti ini, ya kan, kita menarik nafas kita melalui
hidung. Melalui hidung, kemudian kita tahan sebentar dan kita turunkan ke dalam perut bagian bawah, yaitu antara pusar dan kelamin kita. Begitu kita tahan lagi, dan setelah beberapa saat kita lepaskan lagi melalui hidung kita melalui mulut kita secara perlahan dan berangsur, tidak langsung tapi perlahan dan perlahan-lahan lah gitu. Demikian kita coba tahan, kita lepaskan. Nah, di dalam maksud saya di waktu kita menarik nafas, kita di dalam hati menyatakan la. Kemudian ketika kita turunkan ke dalam bagian bawah badan kita, ilaha, sambil di dalam hati kita sebutkan itu ilaha. Kemudian ketika kita melepaskannya kembali, sebutkanlah dalam hati juga ilallah. Jadi la ilaha illallah. Itu saja, la ilaha illallah. Setiap menarik nafas dan membuang, menarik nafas, menahan nafas dan mengeluarkannya kembali, kita lafalkan di dalam hati kita seperti itu. Oke. Posisi dari kepalan tadi jangan sampai mengendur ya. Jadi ditekan dengan kuat dan dilekatkan dengan kuat kepada lutut kita. Jangan sampai mengendur. Demikian seterusnya. Karena kalau mengendur, maka tenaga yang ada tidak sempurna masuk ke dalam tubuh kita. Oh ya, sebagai lanjutan dari keterangan saya dalam prolog ini adalah bahwa barangkali di antara teman-teman ada yang bertanya apakah latihan olah nafas ini memakai wirid atau jampi-jampi dan semacamnya, atau harus pergi kemana, atau ada syarat mandi apa. Sama sekali tidak ada. Jadi saya ulangi sekali lagi, ini adalah olahraga biasa, olahraga yang berbasiskan pada nafas. Jadi olahraga biasa. Sedangkan apakah kemudian akan terbangun tenaga dalam yang ada di tubuh peserta, itu adalah sekedar bonus saja. Yang jelas olahraganya adalah olahraga untuk kesehatan, bukan untuk yang lain-lain. Tolong ini diingat. Nah, berapa kali kita melakukan hirup udara kemudian mempertahankannya dan melepasnya kembali seperti itu. Nah, untuk sementara lakukan saja setiap mau latihan 10 kali. Jadi tarik, tahan, kemudian lepaskan, tarik, tahan,
lepaskan sampai 10 kali bisa, atau kalau mau lebih banyak lagi 15 kali juga bisa, tergantung kenyamanan teman-teman. Cuma yang tidak boleh diabaikan adalah seperti yang saya sebut tadi, ketika kita menghirup, jangan lupa kita ucapkan di dalam hati la ilaha ketika kita bertahan, illallah ketika kita membuang nafas kita. Itu saja. Nah, bagaimana cara untuk menghimpun kekuatan-kekuatan yang ada di dalam lingkungan sekitar kita? Barangkali ini nanti pada episode berikutnya saya akan contohkan atau peragakan. Untuk itu saya cukupkan dulu di sini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf, terima kasih. Salam jejak lansia.